Pernahkah kamu merasa bahwa seiring waktu, kamu memberi lebih banyak dari yang kamu terima? Seolah kamu terus membuka pintu hati, tetapi yang datang hanya perasaan diabaikan dan tak dihargai? Ada saatnya kita mencoba menjelaskan, berusaha mengerti, bahkan mempertahankan hubungan yang sebenarnya tak lagi sehat. Kita sering merasa bahwa tanpa kita, orang-orang itu tak akan tahu apa artinya kesetiaan, apa artinya cinta yang tulus. Tapi tahukah kamu bahwa dalam keheningan, dalam saat kita berhenti memaksa, hidup mulai mengajarkan sesuatu yang lebih dalam? Saat kita berhenti meminta, saat kita berhenti membuktikan diri, itulah saat yang paling menakjubkan ketika dunia mulai memperhatikan caramu hidup. Ketika mereka yang dulu meremehkanmu, akhirnya melihat apa yang seharusnya mereka lihat sejak awal. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar bersama. Rasa tidak hormat itu berakhir, dan mereka yang tidak menghargai akhirnya akan menyadari betapa berharganya dirimu. Bab 1. Kau tidak lagi seperti dulu. Kau pernah menjadi seseorang yang terlalu sering memberi kesempatan, bahkan pada mereka yang berkali-kali mencederai kepercayaanmu. Kau duduk dalam diam, tidak karena tidak punya kata, tetapi karena hatimu terlalu dalam untuk menjelaskan sesuatu yang tidak akan mereka pahami. Kau memilih bertahan bukan karena lemah, tetapi karena berharap ada kebaikan yang pada akhirnya tumbuh dari ketulusanmu. Namun sekarang, kau sudah sampai di titik yang berbeda. Titik di mana kamu sadar mempertahankan hal yang membuatmu terus terluka. Bukanlah bentuk kesabaran, melainkan pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kau tidak lagi seperti dulu, dan itu bukan karena kau menjadi keras, tapi karena kau mulai mencintai dirimu dengan benar. Kamu telah belajar bahwa kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi jerat, dan pengorbanan yang terus-menerus hanya akan dijadikan kebiasaan oleh mereka yang tak pernah benar-benar berniat menghargaimu. Selama ini kamu berpikir, jika kamu cukup baik, maka mereka akan berubah. Tapi sekarang kamu paham bahwa perubahan sejati tidak bisa dipaksa dengan pengorbanan yang kamu lakukan sendiri. Orang hanya berubah jika mereka merasa kehilangan sesuatu yang berharga, dan kadang satu-satunya cara agar mereka benar-benar melihat nilaimu adalah dengan berhenti berada di tempat yang mereka injak. Itulah yang kamu lakukan. Bukan dengan marah, bukan dengan membenci, tetapi dengan perlahan mundur dan membiarkan mereka merasa hampa dalam keheningan yang kamu tinggalkan. Kamu tidak membalas, kamu tidak membongkar. Kamu hanya meletakkan luka-luka itu satu persatu dan tidak membiarkannya tumbuh jadi dinding di antara kamu dan dirimu sendiri. Karena sekarang kamu tahu, menyadarkan seseorang tidak harus dengan debat atau perlawanan. Kadang, cara terbaik untuk membuat seseorang sadar adalah dengan membiarkan mereka merasakan ketidakhadiranmu. Diam yang kamu pilih bukanlah bentuk kelemahan, tapi bentuk kekuatan yang matang. Kamu tidak lagi memaksa dimengerti, karena kamu sudah cukup mengerti dirimu sendiri. Dan di dunia yang sibuk berteriak, keheninganmu adalah gema yang paling menggetarkan. Kini kamu berjalan dengan langkah yang pelan, tapi pasti. Bukan untuk meninggalkan siapapun, tapi untuk menemukan kembali dirimu yang pernah hilang di tengah keramaian yang tak benar-benar peduli. Kamu tidak menyesali kebaikanmu di masa lalu. Kamu hanya belajar bahwa kebaikan harus punya pagar. Kamu tidak marah pada mereka. Kamu hanya tidak lagi membiarkan dirimu jadi ladang di mana mereka bisa menanam sesuka hati, lalu pergi tanpa peduli apa yang tumbuh. Di balik wajah tenangmu, kini ada jiwa yang tak lagi bisa dibodohi. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apa yang tak mau mereka pahami. Sebab kamu tahu, tidak semua orang memang pantas menerima penjelasan yang datang dari hati yang tulus. Dan ketika mereka bertanya, mengapa kamu berubah? Kamu tidak menjawab. Karena perubahanmu bukan untuk mereka pahami. Perubahanmu adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Karena akhirnya kamu sadar, harga dirimu terlalu berharga untuk dinegosiasikan oleh siapapun yang tak tahu cara menghargainya. Kini kamu berdiri bukan di atas luka, tetapi di atas kesadaran. Kamu bukan versi yang mereka kenal dulu, dan itu bukan hal yang harus kamu sesali. Itu adalah hal yang harus kamu banggakan.
Karena butuh keberanian untuk meninggalkan rasa tidak hormat dan kamu sudah berjalan melewati itu dengan kepala tegak dan hati yang utuh kembali. Bab 2. Kehadiranmu bukan untuk diragukan. Ada orang-orang yang hanya menghargaimu saat kamu sudah menjauh. Mereka tidak buta, mereka hanya terbiasa melihatmu terlalu dekat, hingga lupa bahwa kamu bisa pergi kapan saja. Mereka terbiasa dengan kebaikanmu yang hadir seperti matahari. Tak pernah absen, tak pernah menuntut, hanya memberi. Tapi kau bukan matahari, kau adalah jiwa yang juga bisa lelah. Dan saat kehadiranmu tak lagi mereka anggap penting, kamu pun memilih untuk diam. Bukan karena menyerah, melainkan karena kamu tahu, apapun yang tidak dihargai harus dijauhkan, agar bisa dilihat dari jarak yang menyadarkan. Kamu hadir di kehidupan mereka, bukan untuk jadi pengisi waktu kosong, bukan untuk jadi pelengkap saat semua pergi. Kamu hadir dengan ketulusan, dengan energi yang tak semua orang sanggup mengerti. Tapi kesalahan mereka adalah menyamakan kehadiranmu dengan hal yang bisa diabaikan. Mereka salah menduga bahwa kamu akan selalu di sana. Mereka lupa bahwa bahkan air pun berhenti menetes jika keran ditutup. Dan kamu sudah mulai menutup keran itu. Perlahan tapi pasti. Mereka mungkin masih tertawa di awal, masih merasa bisa memanggilmu kapanpun. Tapi sesuatu dalam sikapmu telah berubah dan itu membuat mereka mulai diam. Untuk pertama kalinya, mereka merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah mereka rawat. Di saat mereka berpaling, kamu mulai memeluk dirimu sendiri. Dan di saat mereka sibuk mencari kesenangan di luar sana, kamu membangun kedalaman di dalam hatimu. Kamu tidak lagi hadir hanya karena dipanggil. Kamu tidak lagi datang hanya karena diminta. Kamu sekarang tahu, jika kehadiranmu tidak dihargai, maka ketidakhadiranmu akan menjadi pelajaran. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Kamu bukan orang yang datang membawa luka, kamu datang dengan cahaya. Dan bila cahaya itu mereka matikan, maka biarkan mereka duduk dalam gelapnya sendiri. Ada ketegasan yang lahir dari luka yang tidak dibalas. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari pilihan untuk tidak membalas perlakuan buruk dengan perlakuan yang sama. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak memilih jalur yang keras, tapi kamu memilih jalur yang jelas. Mereka tidak akan menemukanmu di tempat yang sama seperti dulu. Karena sekarang, kamu sudah berpindah, bukan secara fisik, tapi secara energi. Kamu tak lagi bergetar dalam keraguan yang sama. Kamu tak lagi menunggu validasi dari suara-suara yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Dan ketika kamu tenang dalam ketidakhadiranmu, mereka mulai gelisah dalam kesendirian mereka sendiri. Kini tanpa kamu sadari, mereka membicarakanmu. Bukan lagi dengan nada meremehkan, tapi dengan ketakjuban yang tertahan. Bagaimana bisa dia tidak kembali? Mengapa dia tidak marah? Kenapa dia tampak lebih damai setelah pergi? Mereka sedang dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang kamu tinggalkan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelajaran. Kehadiranmu dulunya sering dianggap biasa. Tapi kini, ketidakhadiranmu membuat mereka sadar. Kamu bukan sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja. Dan sejak saat itu, rasa tidak hormat yang dulu pernah mereka berikan mulai memudar. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu memilih untuk tidak tinggal. Bab 3. Kamu tidak perlu mendiamkan dirimu untuk menjaga orang lain nyaman. Berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan untuk menyesuaikan dirimu demi menjaga kenyamanan orang lain? Berapa kali kamu menahan pendapat, menyembunyikan luka, dan menyusutkan cahaya dirimu sendiri hanya agar mereka tidak merasa tersaingi atau terganggu? Tapi hari ini kamu sadar, mengecilkan dirimu tidak membuatmu lebih bijaksana. Itu hanya membuat orang lain semakin berani melangkahi batas. Dan kamu tidak diciptakan untuk itu. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk mengecil. Kamu datang untuk berkembang, untuk berdiri utuh, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Meski itu berarti membuat orang lain tidak nyaman dengan keberanianmu. Ada saatnya kamu menyadari bahwa menjaga perasaan orang lain tidak boleh mengorbankan keutuhan jiwamu. Selama ini kamu terlalu fokus memastikan orang lain tidak tersinggung, hingga lupa bertanya apakah dirimu sendiri sedang baik-baik saja.
Kamu memendam, kamu diam, kamu tersenyum meski hatimu penuh pertanyaan. Tapi rasa tidak hormat tumbuh subur justru karena kamu terlalu sering memberi ruang pada yang tak layak menempatinya. Maka hari ini kamu memilih berbeda, bukan menjadi kasar, tapi menjadi jujur. Karena jika kehadiranmu hanya dihargai saat kamu menyakiti dirimu sendiri, itu bukan penghargaan, itu manipulasi. Kamu mulai bicara bukan karena kamu marah, tapi karena kamu lelah. Dan dalam kelelahan itu, lahir kesadaran bahwa kamu juga berhak didengar. Kamu berhak tidak setuju, kamu berhak mengatakan cukup. Dan orang-orang di sekitarmu mulai merasakan itu. Mereka terbiasa dengan versimu yang selalu bisa ditahan. Tapi kini mereka berhadapan dengan seseorang yang tak lagi bersedia diam hanya demi mempertahankan hubungan yang tak seimbang. Mereka terguncang bukan karena kamu berubah jadi jahat, tapi karena kamu berhenti menjadi korban yang patuh. Dan saat kamu berdiri untuk dirimu sendiri, kamu juga sedang menunjukkan pada mereka. Hormat itu bukan hak otomatis. Itu harus dibangun dengan kejujuran dan niat baik. Kamu tidak lagi meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi yang tidak kamu buat. Kamu tahu bahwa ketegasanmu mungkin membuat beberapa orang mundur. Tapi kamu juga tahu bahwa siapapun yang merasa terancam oleh keberanianmu, mungkin memang tidak pernah ingin melihatmu utuh sejak awal. Dan itu bukan salahmu. Karena kamu tidak bisa mengorbankan keutuhan batinmu hanya untuk mempertahankan hubungan yang bergantung pada ketundukan sepihak. Yang bisa kamu lakukan adalah berdiri dan membiarkan segala yang tidak sejajar gugur dengan sendirinya. Dan lihatlah, perlahan-lahan orang mulai bicara tentangmu. Tapi kali ini bukan sebagai seseorang yang mudah disetir, melainkan sebagai seseorang yang tahu cara berdiri. Mereka terdiam bukan karena kamu berteriak, tapi karena aura kehadiranmu kini berbeda. Kamu membawa kejujuran bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi terang. Dan dari sinilah rasa tidak hormat itu mulai terhapus, bukan dengan kekerasan tapi dengan ketegasan yang tenang. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kehadiran yang tak lagi bersedia diperlakukan sembarangan. Kamu tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kamu juga tidak membiarkan siapapun menyalahgunakanmu lagi. Itulah cara terbaik menyadarkan seseorang tanpa perlu menghina, tanpa perlu merendah, hanya dengan menjadi utuh. Bab 4. Tidak semua orang layak mendapat versi terbaikmu. Kamu pernah berpikir bahwa jika kamu cukup tulus, maka mereka akan berubah. Jika kamu terus memberi yang terbaik, mereka akan menyadari betapa berharganya dirimu. Tapi kenyataannya, tidak semua orang layak menerima versi terbaik dari dirimu. Karena kebaikan, jika diberikan tanpa batas, akan dianggap kewajiban. Dan kamu sudah terlalu sering memberi tanpa dihargai. Kini kamu paham bahwa mencintai orang lain tidak seharusnya berarti melupakan cara mencintai dirimu sendiri. Ada saatnya kamu harus menarik versi terbaikmu dari orang-orang yang hanya tahu cara mengambil, tapi tak pernah berniat menjaga. Kamu tahu, tidak semua orang hadir dalam hidupmu untuk memahami. Ada yang datang hanya untuk melihat seberapa jauh kamu bisa dibentuk, dimanfaatkan, bahkan dijatuhkan tanpa rasa bersalah. Mereka melihat kebaikanmu sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Mereka mencoba menyelipkan rasa bersalah ke dalam hatimu setiap kali kamu mulai menetapkan batas. Tapi kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu mulai mengenali siapa yang memang ingin tumbuh bersamamu dan siapa yang hanya ingin numpang berteduh di bawah payungmu lalu pergi ketika hujan reda. Hari ini kamu belajar, seleksi itu bukan berarti jahat. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu tidak bisa terus memberi tanpa dipenuhi. Kamu tidak bisa terus menguatkan orang lain sementara kamu sendiri tak pernah ditanya, apa kamu baik-baik saja? Ada batas di mana kamu harus berhenti, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena sadar kamu juga manusia. Dan kamu mulai memilih dengan hati yang sadar, bukan hati yang takut kehilangan. Karena kamu sadar, mempertahankan yang salah hanya akan menjauhkanmu dari yang seharusnya datang. Tidak semua orang bisa melihat kedalamanmu. Tidak semua orang bisa memahami ketulusanmu. Dan karena itu, tidak semua orang layak merasakannya. Orang-orang mulai melihat perubahan itu.
Mereka tak lagi menemukanmu di tempat lama, di peran yang biasa kamu mainkan. Kamu tidak lagi jadi penampung emosi orang lain, tidak lagi jadi penyejuk di saat mereka sendiri tak pernah jadi pelindungmu. Kamu mulai menaruh dirimu di tempat yang tepat, di tengah orang-orang yang melihatmu bukan hanya saat mereka butuh, tapi juga saat kamu diam dan tak berkata apa-apa. Versi terbaikmu kini tidak dibagi ke sembarang tangan, dan itu membuat mereka gelisah. Mereka menyadari, ternyata kamu tidak semudah itu didapatkan kembali. Ketidakhadiranmu jadi refleksi yang tak terhindarkan. Mereka mulai bertanya, apa aku pantas menerima kebaikannya lagi? Dan dalam pertanyaan itulah kesadaran perlahan tumbuh. Tanpa kamu bicara, tanpa kamu mengungkit luka, mereka mulai sadar bahwa tidak semua orang bisa menggantikanmu. Dan orang-orang di sekeliling mereka mulai bicara. Dia berubah ya, sekarang dia lebih tenang, lebih bijak, tapi juga lebih tegas, luar biasa. Kamu tak sedang membalas dendam, kamu sedang mengatur ulang hidupmu. Dan kadang satu-satunya cara menyadarkan orang lain akan nilaimu adalah dengan berhenti memberikannya tanpa arah. Karena kamu tidak hidup untuk terus memberi tanpa dimengerti. Kamu hidup untuk berkembang, dan sekarang kamu sedang bertumbuh ke arah yang mereka tak bisa ikuti. Bab 5. Kamu tidak dihadirkan untuk membisukan suaramu sendiri. Selama ini kamu berpikir bahwa memilih diam adalah cara menjaga kedamaian, bahwa menelan kata-kata yang ingin kau ucapkan adalah bentuk dari kedewasaan. Tapi kini kamu sadar, terlalu lama membungkam suaramu demi menjaga perasaan orang lain, ternyata bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah pengkhianatan terhadap kebenaran yang kamu bawa. Kamu bukan hadir ke dunia ini untuk membisukan isi hatimu sendiri. Suaramu itu penting, ceritamu itu berharga, pandanganmu itu layak untuk didengar. Kamu tidak lagi harus menunduk agar orang lain merasa lebih tinggi. Kamu tak perlu menghapus keberadaanmu agar mereka merasa cukup. Sekarang kamu tahu, berdiri untuk dirimu sendiri bukan bentuk egoisme, tapi penghormatan terhadap hidup yang kamu jalani dengan utuh. Ada luka yang tak pernah disembuhkan oleh waktu, tapi justru sembuh ketika kamu mulai berbicara. Tentang batas yang telah lama dilanggar, tentang nilai-nilai yang selama ini kau lindungi sendirian. Kamu mulai berbicara bukan karena ingin didengar oleh semua orang, tapi karena kamu tahu, suaramu perlu dikatakan agar kamu tidak kehilangan jati diri. Dan kamu tidak takut lagi. Sebab kamu tahu, siapapun yang menjauh saat kamu jujur, mungkin memang hanya nyaman saat kamu memalsukan dirimu. Tapi kini kamu tak mau lagi hidup sebagai bayangan orang lain. Kamu adalah kamu. Dan kamu akan tetap berbicara, bukan untuk membenarkan dirimu, tapi untuk tidak lagi menyangkal dirimu sendiri. Dulu kamu takut menyuarakan isi hati, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu dianggap terlalu sensitif, terlalu rumit, terlalu keras kepala. Tapi sekarang kamu tahu, itu bukan karena kamu berlebihan. Itu karena mereka tidak pernah belajar mendengar. Dan kamu tak ingin berada di ruang-ruang yang memintamu untuk membungkam luka demi menjaga ketenangan palsu. Kamu tidak lagi ingin damai yang dibuat dari penghindaran. Kamu ingin kedamaian yang dibangun di atas kejujuran. Dan kejujuran itu dimulai dari keberanianmu untuk berbicara. Bukan berteriak, bukan menghakimi, tapi menyampaikan dengan utuh bahwa kamu juga ada, kamu juga bernilai, kamu juga punya hak untuk didengarkan. Kini, suara yang dulu kamu pendam menjadi gema yang membuat mereka terdiam. Tidak karena kamu menyakiti, tetapi karena kata-katamu penuh kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Kamu tidak mengangkat suara untuk membuat mereka takut, tapi kamu berdiri dengan keheningan yang membuat mereka mendengarkan. Dan itu jauh lebih menggetarkan. Kamu tidak meminta maaf karena akhirnya kamu berbicara. Justru, kamu bersyukur karena untuk pertama kalinya kamu berbicara bukan dari luka, tapi dari kedewasaan. Dan kamu tahu, tidak semua orang akan mengerti. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak hidup untuk dipahami oleh semua orang. Kamu hidup untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berkata dengan jernih, dunia pun mendengar dengan cara yang berbeda. Orang-orang mulai melihatmu bukan lagi sebagai sosok yang bisa ditekan, tapi sebagai pribadi yang tahu apa yang pantas diperjuangkan. Mereka membicarakan keberanianmu,
Bukan dengan cemooh, tapi dengan diam yang penuh hormat. Karena diam-diam mereka mengakui bahwa tidak semua orang sanggup melakukan apa yang kamu lakukan. Tidak semua orang sanggup menyadarkan tanpa menghancurkan. Dan itu adalah kekuatanmu. Kamu menyadarkan dengan tenang, dengan cahaya, dengan kata-kata yang akhirnya kamu izinkan keluar dari ruang sempit yang dulu kamu bangun sendiri. Kini suaramu adalah kekuatan, dan kamu tak akan membisukannya lagi. Bab 6. Saat kamu tidak lagi membela dirimu, hidup yang berbicara untukmu. Pernah ada masa di mana kamu merasa perlu menjelaskan segalanya. Tentang niatmu, tentang ketulusanmu, tentang alasan kenapa kamu bertahan meski tak dihargai. Kamu menjelaskan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin dimengerti. Kamu pikir jika mereka tahu kebenarannya, maka mereka akan berubah. Tapi kenyataannya mereka mendengar hanya untuk membalas, bukan untuk memahami. Mereka melihatmu bicara bukan sebagai upaya penyatuan, tapi sebagai ancaman bagi kenyamanan semu mereka. Dan dari situlah kamu sadar, ada hal-hal yang tidak perlu dibela. Biarkan waktu dan hidupmu yang berbicara. Karena hidup yang dijalani dengan ketulusan tak butuh banyak pembelaan. Kini kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu menang dengan cara yang lebih dalam. Kamu menang karena kamu tak perlu lagi mengemis pengertian. Kamu tidak perlu menjelaskan nilai hatimu pada orang-orang yang memilih untuk tidak peduli. Kamu tidak perlu membuka setiap luka hanya untuk membuktikan bahwa kamu manusia juga. Hari ini, kamu membiarkan hidupmu berjalan, dan kamu tahu, siapa yang sungguh melihat akan melihat. Siapa yang sungguh peduli akan mengerti. Dan siapa yang hanya ingin mengontrol akan kehilangan akses ke dalam duniamu yang baru. Kamu bukan lagi seseorang yang berlari ke arah orang-orang yang menjauh. Kamu berdiri dan membiarkan yang sejati tetap tinggal. Ada ketenangan yang lahir dari tidak membuktikan apa-apa. Ada keindahan dalam menjadi pribadi yang tidak sibuk meyakinkan siapapun, karena hidupmu sudah cukup menjadi bukti. Cara kamu bangkit dari pengabaian, cara kamu tumbuh dari luka yang tidak diobati oleh siapa-siapa, cara kamu tetap menjadi baik bahkan saat tidak dihargai. Semua itu adalah pembuktian yang lebih lantang daripada semua kata-kata yang pernah kamu ucapkan. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai membicarakan perubahanmu. Mereka yang dulu melihatmu sebagai sosok lemah, kini melihat seseorang yang tidak mudah digoyahkan. Tidak karena kamu jadi lebih keras, tapi karena kamu jadi lebih sadar. Kamu tahu, menyadarkan seseorang tidak selalu lewat perdebatan. Kadang cukup dengan berjalan tegak dan tidak menoleh ke belakang. Kadang cukup dengan tidak lagi menyambut orang yang hanya datang saat butuh. Kadang cukup dengan tetap menjadi cahaya, meski mereka memilih berada di tempat yang gelap. Dan dari situ mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena kamu menghilang, tapi karena mereka kehilangan versi terbaik darimu yang dulu mereka abaikan. Mereka mulai bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa kamu tidak kembali? Mengapa kamu tidak membalas? Mengapa kamu tak tergoyahkan oleh apapun yang dulu membuatmu lemah? Itulah saatnya mereka sadar bahwa kamu bukan siapa-siapa lagi untuk mereka, tapi mereka baru sadar siapa kamu sesungguhnya. Saat kamu tidak lagi membela dirimu, semesta yang menegakkan keadilan untukmu. Situasi mulai berbicara, orang-orang mulai bicara, tapi kamu tidak ikut dalam keramaian itu. Kamu tetap diam, kamu tetap berjalan, dan tanpa sadar, kamu sedang memberi pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Bahwa diam tidak selalu kalah, bahwa tidak membalas tidak berarti pasrah. Tapi itulah bentuk kekuatan tertinggi, karena kamu tahu siapa kamu tahu apa yang kamu bawa, dan kamu tidak hidup untuk diyakini oleh semua orang. Kamu hidup untuk memenuhi panggilan jiwamu, dan jiwa itu kini telah bangkit dalam keheningan yang paling bijaksana. Bab 7, mereka takut pada versimu yang tak lagi meminta diterima. Ada kekuatan yang tidak mereka duga ketika kamu berhenti meminta untuk dimengerti. Ketika kamu tak lagi duduk menunggu pengakuan dan tak lagi mengetuk pintu-pintu yang tak pernah ingin benar-benar terbuka. Sebab begitu kamu melepaskan ilusi tentang siapa yang seharusnya memelukmu,
kamu mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi berharap dari hati yang dingin, tidak lagi memohon ruang dari tangan yang tertutup. Dan dari situlah kekuatanmu muncul. Karena kamu tidak lagi berjuang untuk diterima, kamu hanya ingin menjadi utuh. Bagi sebagian orang, itu membuatmu berbahaya. Karena selama ini mereka hanya bisa merasa unggul ketika kamu merasa kecil. Kamu berhenti memelas cinta yang setengah. Kamu berhenti menyodorkan kebaikanmu kepada orang-orang yang hanya tahu cara memakai, bukan menjaga. Dan tiba-tiba mereka takut. Takut pada versimu yang sekarang memilih diam daripada memohon. Takut pada versimu yang mulai memilih dengan tenang, bukan dengan ketakutan ditinggal. Karena mereka terbiasa melihatmu dalam kelemahan, bukan dalam kesadaran. Dan saat kamu tidak lagi sibuk menjelaskan, mereka kehilangan kendali. Tidak karena kamu jadi kasar, tapi karena kamu jadi utuh. Dan keutuhan itulah yang tidak bisa mereka kendalikan. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya yang tidak menuntut, tapi justru paling memberi. Kamu adalah tempat kembali yang tak pernah menghakimi, tapi mereka salah kira. Mereka pikir kamu akan selalu ada. Mereka pikir kamu akan terus menerima berapapun kerusakan yang mereka bawa. Dan ketika kamu mulai menarik dirimu, bukan dalam kemarahan, tapi dalam kesadaran, itulah yang paling mengganggu mereka. Karena kamu tidak pergi dengan gaduh, kamu pergi dengan sunyi. Dan mereka tahu, sunyimu tak bisa diganti dengan siapapun. Tidak semua kepergian membuat orang sadar, tapi kepergianmu membuat mereka menoleh ke belakang dan mendapati ruang yang tak lagi bisa mereka isi. Lalu dunia di sekelilingmu mulai berubah. Orang-orang mulai melihatmu bukan sebagai yang membutuhkan, tapi yang dibutuhkan. Mereka mulai membicarakan cara kamu menjaga harga dirimu. Cara kamu tetap tenang meski dihancurkan. Cara kamu tidak membalas tapi tetap menjaga batas. Mereka takjub bukan karena kamu melawan dengan kekuatan, tapi karena kamu tetap berjalan meski sendirian. Mereka heran bukan karena kamu membentak, tapi karena kamu bisa berkata tidak dengan tenang. Dan dari semua itu, mereka akhirnya sadar. Kamu bukan sekadar sosok yang mereka kenal dulu. Kamu adalah versi baru yang tidak lagi bisa dipermainkan oleh kepalsuan. Kini kamu berada di tempat yang dulu kamu hanya bayangkan. Tempat di mana kamu dihargai tanpa harus mengemis. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa perlu takut ditinggalkan. Dan di tempat itu, kamu tidak memusuhi siapapun. Tapi kamu juga tidak memberi tempat untuk siapapun yang tak membawa ketulusan. Kamu tidak membalas dengan benci, kamu membalas dengan kejelasan. Mereka yang mengabaikanmu dulu, kini mulai bertanya-tanya. Apa yang membuatmu jadi begini? Tapi kamu tidak menjelaskan. Karena kamu tahu, kebangkitan tidak perlu penjelasan. Dan orang yang paling membuatmu sadar, seringkali adalah orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Terima kasih kepada mereka, karena rasa tidak hormat mereka telah melahirkan dirimu yang hari ini, kuat, tenang, dan tak tergoyahkan. Bab 8. Ketegasanmu adalah doa yang didengar oleh semesta. Banyak orang berpikir bahwa doa selalu terucap dalam bisikan lirih di antara malam dan air mata. Tapi hari ini kamu sadar bahwa setiap batas yang kamu tetapkan, setiap kepergian yang kamu pilih dengan sadar, setiap tidak yang kamu ucapkan dengan tegas, semuanya juga doa. Doa dari jiwa yang tidak ingin terus disakiti. Doa dari hati yang ingin disembuhkan, bukan ditahan dalam luka yang sama. Dan semesta mendengar itu. Ia tidak hanya merespons tangisan, ia juga merespons ketegasan. Ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, semesta mulai membuka pintu-pintu yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu akhirnya mengerti nilaimu. Ketegasanmu bukan benteng untuk menolak cinta, tapi pagar yang melindungi kebeningan hatimu. Karena selama ini kamu terlalu terbuka. Kamu menyambut siapapun, memberi cahaya pada siapa saja, bahkan saat mereka hanya datang membawa bayangan. Tapi kamu telah belajar bahwa tidak semua yang datang harus diterima, dan tidak semua yang memintamu kembali berarti layak diberi ruang. Ketegasan adalah bahasa cinta tertinggi kepada diri sendiri. Itu bukan bentuk penolakan terhadap dunia, tapi bentuk penyadaran bahwa kamu tidak bisa terus memberi dari bejana yang terus dikosongkan orang lain.
Saat kamu mulai menjaga isi jiwamu, disitulah hidup mulai berubah. Dan perubahan itu tidak selalu disambut dengan sukacita oleh mereka yang terbiasa mengaksesmu dengan mudah. Beberapa dari mereka mulai terusik, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan versi dirimu yang selalu siap menolong, selalu siap mengalah, selalu siap menanggung rasa bersalah atas kesalahan mereka sendiri. Ketegasanmu adalah cermin. Dan bagi mereka yang belum siap melihat wajahnya sendiri dengan jujur, cermin itu menyakitkan, tapi kamu tetap berdiri. Bukan sebagai musuh mereka, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak bisa tumbuh dalam ketimpangan. Bahwa hubungan sejati tidak hidup dari ketidakseimbangan. Dan justru karena kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada penerimaan orang lain, kamu mulai menarik mereka yang datang dengan niat berbeda. Orang-orang yang datang bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk saling membangun. Bukan untuk menambal kekosongan mereka dengan kehadiranmu, tapi untuk saling berbagi kedewasaan. Ketegasanmu tanpa kamu sadari telah menjadi filter alami. Ia menjauhkanmu dari drama, dari kepalsuan, dari manipulasi terselubung. Dan itulah jawaban dari doa-doa lamamu. Bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang dijauhkan. Kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Kamu diselamatkan dari mereka yang memang tidak bisa mencintaimu dengan benar. Kini kamu tak perlu lagi menjelaskan kenapa kamu lebih selektif, lebih tenang, lebih menjaga jarak. Hidupmu adalah penjelasan itu. Energi tenangmu berbicara lebih lantang dari apapun yang pernah kamu ucapkan. Mereka yang dulu melihatmu dengan sebelah mata, kini melihat bahwa kamu tak hanya bertahan, kamu berkembang. Bukan karena kamu menjadi seperti mereka, tapi karena kamu tetap jadi dirimu sendiri, dengan batas yang lebih sehat, dengan cinta yang lebih utuh, dan dengan kesadaran bahwa rasa hormat harus dimulai dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tak hanya menyadarkan mereka, kamu juga menyembuhkan dirimu. Bab 9. Ketika kamu berhenti memaksa, hidup mulai memberi jawaban. Kamu telah melewati fase paling melelahkan dalam perjalanan batin. Memaksa sesuatu yang tidak ingin tinggal, memperjuangkan seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir, dan mencoba menjelaskan nilai hatimu kepada mereka yang tak pernah berniat mendengarkan. Tapi hari itu datang, saat kamu lelah, bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu sudah cukup memohon. Dan di titik itu, kamu berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai mempercayai bahwa apapun yang harus bertahan tidak akan membuatmu berjuang sendirian. Kamu tak lagi menahan apa yang ingin pergi. Kamu biarkan semua mengalir. Dan saat kamu melepaskan, justru itulah awal dari jawaban yang selama ini kamu cari. Berhenti memaksa bukan berarti berhenti berharap, tapi itu artinya kamu mulai berharap kepada yang tidak mengecewakan. Pada proses, pada ketetapan semesta, pada ketenangan hati. Kamu mulai memahami bahwa kamu bukan penentu hidup orang lain. Kamu bukan penyelamat untuk semua yang rusak. Kamu bukan tambalan untuk setiap kekosongan yang mereka torehkan ke dalam dirimu. Dan akhirnya kamu memilih berhenti dengan damai. Kamu letakkan semua beban yang dulu kamu bawa sendiri. Dan tanpa kamu sadari, langkahmu menjadi lebih ringan. Kamu mulai menerima bahwa yang bukan untukmu tidak akan menjadi milikmu, dan yang memang untukmu tidak akan butuh kamu tarik dengan tenaga yang menyakitkan. Dulu kamu takut, jika kamu berhenti memaksa, maka kamu akan kehilangan segalanya. Tapi ternyata tidak. Justru dengan berhenti memaksa, kamu mulai menemukan hal-hal yang lebih jujur, pertemuan yang lebih tulus, percakapan yang tidak memanipulasi, kasih sayang yang tidak memeras hatimu. Kamu mulai mengenali dunia yang lebih sehat karena kamu tidak lagi hidup dari upaya membuktikan diri. Kamu hidup dari kesadaran bahwa kamu layak diterima tanpa harus berlutut. Kamu mulai membangun dari nol, bukan dengan rasa dendam, tapi dengan rasa damai. Dan di sanalah hidupmu mulai mengirimkan isyarat bahwa saat kamu benar-benar siap untuk tidak bergantung pada validasi siapapun, kamu benar-benar bebas. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Bukan karena kamu gembar-gembor bahwa kamu telah move on atau lebih bijak,
Tapi karena aura yang kamu bawa tidak lagi dipenuhi ketakutan, mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi butuh mereka seperti dulu, bahwa kamu bisa bahagia tanpa drama, bisa tumbuh tanpa disorot, dan justru karena itu mereka mulai gelisah. Karena mereka tak lagi punya kendali atasmu. Dulu kamu begitu bisa ditebak, tapi sekarang kamu tidak tergesa. Kamu tidak melawan, tapi kamu juga tidak kembali. Dan ketenanganmu itulah yang paling menyadarkan mereka. Kamu menyadarkan bukan lewat perdebatan, tapi lewat perubahan. Dan perubahan itu tidak membuatmu merasa lebih tinggi, tapi lebih teduh. Kamu tak ingin membalas apa-apa, karena kamu tidak lagi mencari kemenangan atas siapapun. Kamu hanya ingin damai yang bukan sekadar sunyi. Kamu ingin kehidupan yang bukan lagi permainan tarik ulur emosi. Kamu ingin hubungan yang tidak dibangun di atas rasa takut kehilangan, tapi atas rasa hormat yang tumbuh alami. Dan hari ini, kamu berdiri di tempat itu. Kamu tidak lagi mencoba mengubah mereka. Kamu cukup mengubah dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti memaksa sesuatu untuk menjadi milikmu, kamu akhirnya memberi ruang bagi hidup untuk menghadirkan sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu. Bab 10. Yang kau pertahankan dulu, sekarang belajar menyayangi kehilangannya. Mereka tidak pernah benar-benar melihat nilaimu, sampai kamu tidak lagi bisa mereka sentuh. Bukan karena kamu menjauh dengan marah, tapi karena kamu tumbuh dengan sadar. Kamu tidak meninggalkan mereka, kamu meninggalkan pola yang membuatmu merasa kecil di hadapan cinta. Dan ketika kamu benar-benar melepaskan, mereka akhirnya punya ruang untuk merasakan kehilanganmu. Tapi bukan kehilangan tubuhmu yang tidak hadir. Yang mereka rasakan adalah kehilangan versi terbaik dari dirimu. Yang dulu setia, yang dulu sabar, yang dulu selalu memberi walau tak pernah diminta. Dan sekarang saat kamu tak lagi ada di sana untuk mereka, barulah semua terasa. Sayangnya, bagi mereka, kesadaran datang saat tanganmu tak lagi terbuka. Ada yang aneh bagi mereka kini, karena tempat nyaman yang dulu mereka datangi tanpa mengetuk, kini jadi tembok yang tak lagi punya pintu. Energi yang dulu mereka abaikan, kini justru jadi cahaya yang mereka cari-cari. Mereka menyadari sesuatu, bahwa kebaikanmu tidak biasa, bahwa kesabaranmu langka, dan bahwa kehadiranmu adalah bentuk cinta yang tak bisa diganti dengan siapapun yang lebih mudah dikendalikan. Tapi kamu tidak pernah ingin mereka sadar karena kehilangan. Kamu ingin mereka sadar saat kamu masih tinggal. Namun hidup tak selalu memberi kesadaran di waktu yang kita inginkan. Kadang satu-satunya guru yang benar-benar membuka mata adalah sepi. Kini kamu menyaksikan semuanya dari kejauhan, bukan dengan rasa dendam, tapi dengan rasa selesai. Kamu sudah tidak punya agenda untuk menang atau kalah. Kamu tidak lagi mencari pengakuan. Kamu sudah menemukan pengakuan itu di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu balas dendam, karena kamu sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan, ketenangan. Dan mereka yang pernah meremehkanmu, kini belajar melalui kehilangan. Bukan karena kamu ingin mereka terluka, tapi karena itulah satu-satunya cara mereka benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Di tengah perubahanmu, kamu mulai menyadari bahwa hidup memang tidak adil, tapi ia jujur. Apa yang kamu lepaskan dengan kesadaran akan diganti oleh hal yang jauh lebih tepat. Dan apa yang tidak menghargaimu, perlahan akan belajar bahwa kehilanganmu adalah harga dari ketidaksadaran mereka. Kamu tidak perlu menonton mereka menyesal. Kamu hanya perlu terus berjalan, karena kamu tahu peranmu bukan untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar. Peranmu hanya satu, menjaga dirimu, mencintai jiwamu, dan terus melangkah ke tempat di mana kamu dicintai dengan utuh, bukan setengah-setengah. Akhirnya semua berbalik. Bukan karena kamu membalikkan keadaan, tapi karena semesta mengatur ulang jalannya kebenaran. Orang-orang yang dulu tidak menghormatimu, mulai membicarakan caramu menyadarkan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa cara kamu menyentuh hidup mereka bukan dengan teriakan, tapi dengan kehilangan. Kamu mengajarkan bahwa tidak semua kepergian adalah penghindaran. Kadang, itu adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap diri sendiri. Dan saat mereka perlahan menerima kenyataan bahwa kamu tidak akan kembali seperti dulu, mereka mulai belajar bahwa menghormati seseorang harus dimulai sebelum kehilangan terjadi. Dan kamu
kamu telah selesai dengan damai. Pada akhirnya, kamu tidak perlu teriak untuk didengar, tidak perlu memohon untuk dimengerti. Kamu hanya perlu menjadi terang yang tidak padam, dan diam-diam, semua yang pernah mengabaikanmu akan menyadari cahayamu bukan sekadar hadir, tapi menyadarkan. Tetap tenang, tetap bijaksana. Karena cara terbaik untuk menyentuh hati seseorang adalah dengan tidak merusak hatimu sendiri.